wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Olida Dia Agustina. Saya dari SD Negeri 1 Tembara, Kecamatan Betok, Kabupaten Nganjuk. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82. Hari ini saya bersama dua rekan saya. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Anita Sariwahyudi. Saya DPP angkatan 7 dari TK Kemala Bayangkari 51 Kertosono. Dan berikutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditi Warsanti, DPP angkatan 7 dari Nganjuk, dari TK Tantia Alutaito, Kertosono. iya, terima kasih. Pada hari ini kami akan mencoba mempraktekkan demonstrasi kontekstual yang mana di situ ada 3 orang yang berperan sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coach. Pada kesempatan hari ini saya akan berperan sebagai observer, lalu teman saya Bu Anita sebagai coach, dan teman saya Bu Santi sebagai coach. Iya, pada hari ini perkenalkan kami untuk mempraktekkan kegiatan tersebut. Kita langsung saja ya. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dan Bu Santi. Iya. Pada kegiatan ini kita juga mempraktekkan kegiatan ya, yang mana di sini nanti saya selaku observer, lalu Bu Anita sebagai coach, dan Bu Santi sebagai coachnya. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Anita karena jenengan sebagai coachnya, di sini nanti saya akan berusaha mendiskusikan dengan jenengan berdua tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Jadi sebelumnya Ibu melaksanakan coaching dan juga sebagai coach, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya observasi, dan ini nanti melalui rubrik penilaian pada sesi demonstrasi kontekstual. Nah, pada kegiatan coaching ini nanti Bu Anita akan menjelaskan kompetensi coaching apa yang ingin jenengan kembangkan, Bu Anita. Baik Bu Anita, dari hasil praktek coaching saya nanti dengan Bu Arini sebagai coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran atau present, yang kedua menggunakan aktif dari coach, yang ketiga memberikan pertanyaan jawab sesuai dengan alur. Iya, berarti ada 3 kompetensi coaching ya Bu Anita ya. Lalu dari 3 kompetensi tersebut Bu Anita, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik, untuk yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Anita sebagai observer, lebih dari untuk mendengarkan aktif dari coach. Jadi saya nanti ingin mendengar aktif dari antara saya sebagai coach dan Bu Anita sebagai coach, sehingga supaya permasalahan nanti difokus dari apa yang disampaikan. Iya, berarti ini nanti bagian yang secara spesifik ya, yang diambil adalah untuk mendengarkan aktif dari coaching. Seperti itu ya. Iya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Anita yang seperti apa? Kalau bisa saya tahu. Untuk indikator keberhasilannya, saya berharap dari hasil praktek coaching ini nanti Bu Anita sebagai coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya hanya menuntut Bu Anita sebagai coach menggunakan alur reta ini tadi, sehingga Bu Anita sebagai coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oh ya, jadi intinya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu adalah sesuai alur data, di mana jenengan sebagai coach ingin membantu Bu Arini sebagai coach dari permasalahan. Seperti itu ya, ada solusinya, ada dari permasalahan. Ya. Nah, monggo kita segera mulai saja kegiatan coaching ini, yang mana Bu Anita sebagai coachnya dan Bu Arini sebagai coachnya. Oke, monggo saya persilakan. Terima kasih Bu Anita. Ya. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Arini. Bu Anita, boleh minta waktunya sebentar? Ya Bu, boleh, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu Bu Arini? Terima kasih Bu. Maaf loh kalau saya mengganggu pekerjaan Ibu. Santai aja Bu Arini, kebetulan pekerjaan saya juga sudah selesai. Gimana sih Bunda, apakah
ada yang didiskusikan dengan saya? Iya Bu Anita, jadi gini, sebenarnya saya ini mau curhat Bu. Jadi gini loh Bu, saya ini mau minta saran sama Bu Anita. Jadi saya perhatikan kelas Bu Anita ini anaknya kok tertib-tertib sekali ya. Datanya juga tepat waktu, beda sama murid saya. Datanya itu semua terlambat. Oh, kira-kira apa yang Bu Arini harapkan dari diskusi kita hari ini nanti Bu? Saya ingin anak-anak saya itu juga tertib gitu, kayak murid jenengan bisa datang setiap pagi, ngobrol. Coba sekarang Bu Arini ceritakan bagaimana murid-murid itu di dalam kelas. Sebenarnya dulu itu murid-murid saya juga datangnya itu juga selalu pagi-pagi Bu. Tapi semenjak masuk sehabis liburan, saya perhatikan kok setiap hari itu ada anak yang terlambat itu ya Bu. Dan semakin hari kok datangnya itu semakin terlambat dan anaknya semakin banyak yang terlambat Bu. Oh begitu. Terus apakah Bu Arini sendiri sudah menanyakan alasannya kepada murid-murid yang terlambat? Itu Bu, kebanyakan dari mereka sih jawabannya sama, hanya kesiangan. Gitu ya. Terus apakah Ibu sudah melakukan atau mencoba mengatasi permasalahan tersebut? Saya sudah coba berkomunikasi dengan wali-wali murid. Anak-anak yang terlambat ini susah dibangunin, karena mereka tidurnya itu malam-malam Bu. Anak-anak juga sukanya main HP. Saya juga minta wali murid untuk tidak memberikan gadget pada malam hari. Bagus sekali Bu Arini, jadi Bu Arini sudah komunikasi dengan wali murid ya. Terus apakah masih ada masalah lagi setelah Ibu Arini komunikasi dengan wali murid? Ya, ini Bu, awalnya anak-anak yang telat bisa masuk pagi Bu, tapi hanya bertahan ya hanya 2 hari Bu. Terus setelah itu mereka masuknya siang lagi Bu. Terus apa kira-kira rencana yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Begini Bu, sebenarnya saya rencananya mau jaga kegiatan untuk anak-anak di rumah. Ini biar anak-anak itu biasa berpikir dan punya waktu dan punya tanggung jawab. Jadwal itu nanti mau saya berikan waktu untuk anak dengan gadget. Jadi waktu tidurnya itu tidak terlalu malam Bu. Bagus sekali Bu Arini. Lalu apakah Bu Arini punya rencana lain selain membuat kegiatan untuk anak-anak? Saya juga mau bikin kesepakatan kelas Bu dengan anak-anak di kelas saya. Sip banget Ibu Bu Arini. Lalu kira-kira Bu Arini akan melaksanakan rencana itu tadi kapan ya? Mau saya sih besok Bu. Jadi di sini saya akan menyiapkan keperluan baik itu membuat jadwal kegiatan ataupun kesepakatan kelas untuk besok. Nah, si Bu Arini lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Nah, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu melaksanakan rencana ini? Pastinya ya wali murid Bu. Tentangnya sih besok sekolah-sekolah saya mau mengumpulkan wali murid. Jadi setelah itu membuat jadwal kegiatan anak di rumah, terus memberikan arahan sedikit tentang rencana saya untuk menertibkan anak. Sip, semoga rencana Bu Arini nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Terus tujuan Ibu Arini untuk menertibkan anak-anak tadi yang datang terlambat bisa tercapai. Amin. Terima kasih loh Bu Anita sudah meluangkan waktunya dan bantu saya mencari solusinya. Sama-sama Bu Arini, semoga sukses. Oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ya, silakan Bu Arini. Iya. Terima kasih Bu Anita dan Bu Arini sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat baik menurut saya ya. Dan di sini saya ingin tahu ya, apakah dari tujuan jenengan tadi yang
mana indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi itu sudah tercapai, Bu Anita? Alhamdulillah, tadi saya rasa sudah tercapai karena Bu Arini sendiri sudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi yang anak-anaknya suka terlambat. Akhirnya Bu Arini sendiri yang memberikan solusi dengan memberikan contoh. Iya, betul. Iya. Menurut saya memang seperti itu, nggih. Dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Anita kembangkan tadi sudah terlihat dan sudah nampak, bahkan sudah muncul di situ yang mana pada akhirnya Bu Anita sebagai coach dapat menemukan solusi. Lalu dari sini ada catatan sedikit dari saya yang mana di sini tadi saya saat kegiatan observasi saya juga mengamati baik dari alur ceritanya yang mana di situ tadi tujuannya yang mana menyampaikan tujuan coaching, tujuannya juga sudah terlihat jelas, bagus dalam pemaparannya, yang mana ternyata tujuan permasalahan ini tadi adalah adanya suatu permasalahan di sekolahnya Bu Arini, murid yang sering datang terlambat. Itu yang saya cermati tadi, lalu dari identifikasi, dari pemberian pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Bu Arini sebagai coach, yang mana di situ tadi ada pertanyaan yang diberikan oleh Bu Anita sebagai coach, yang mana akhirnya menemukan solusi. Nah, ada solusi di situ tadi Bu Arini membuat jadwal kegiatan anak di rumah dan juga ada kesepakatan kelas. Nah, itu dari identifikasinya. Lalu dari rencana aksi, nah pertanyaan yang diberikan Bu Anita sebagai coach bisa membuat Bu Arini sebagai coach mengutarakan rencana-rencana yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu dari tanggung jawabnya itu tadi juga sudah muncul komitmen dari Bu Arini yang mana dapat mendukung untuk mengatasi masalah Bu Arini sebagai coach. Yang mana tadi masalahnya memang anak sering datang terlambat, akhirnya ketemu solusi. Bu Arini membuat rencana dan berkomitmen bahwa akan ada jadwal kegiatan di rumah dan juga kesepakatan kelas. Nah, ini tadi merupakan catatan saya dari kegiatan coaching Bu Anita dan Bu Arini. Lalu begini Bu Anita, adakah kompetensi lagi yang ingin Bu Anita kembangkan berdasarkan hasil melakukan kegiatan coaching ini tadi? Mungkin ada kompetensi lain lagi selain tadi Bu Anita mengutarakan kompetensi spesifiknya yang ingin dicapai Bu Anita itu lebih ke arah mendengar secara aktif. Nah, mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bu Anita kembangkan? Baik Bu Alga, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu kompetensi passion. Jadi bagaimana kita memberikan kepentingan kita fokus atau supaya permasalahannya itu bisa lebih fokus. Baik, seperti itu berarti kompetensi yang ingin dicapai selanjutnya untuk kegiatan coaching yaitu lebih ke menambah lagi dengan kesadaran penuh desain agar lebih terfokus lagi. Iya, mungkin hanya itu Bu Anita, Bu Arini, dari kegiatan ini saya sebagai observer sangat senang sekali dengan kegiatan kita berpikir hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Anita, terima kasih Bu Arini. Semoga kedepannya kita semakin lancar dalam setiap melakukan kegiatan kita. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Sariwayuni, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Nganjuk dari TK Semalang Bayangkari, Kampus 1 Tegal. Di sini saya akan memperkenalkan
perkenalkan nama saya Olinda Diakina. Saya calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82 dari Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya berada di unit kerja SDN 1 Tenggara Kecamatan Kertosono. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai observer akan melakukan observasi terhadap praktek coaching yang akan diperagakan oleh Bu Anil Santi sebagai coach dan Bu Olida sebagai coaching. Nah, untuk selanjutnya, baik Bu Ani karena kami sebagai coach. Nah, di sini nanti saya akan mendiskusikan mengenai rubrik percakapan coaching yang sudah tertera pada LMS. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bu Ani sebagai coach ya. Oke, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ani kembangkan? Di sini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan mungkin sudah ada 3 gitu. Yang pertama, present dan bilannya. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, menghadirkan pertanyaan tersebut sesuai dengan alur data. Baik. Oke, dari kompetensi coaching yang sudah Bu Ani sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi dalam praktek coaching ini? Ya. Untuk dari 3 kompetensi tadi, di sini yang ingin saya kembangkan, yang ingin dengan saya dengan observasi dengan spesifik yaitu dengan mendengarkan aktif, yaitu Oke, mendengarkan aktif ya Bu ya. Baik, untuk indikator tercapainya dari 7 pengembangan nanti dari praktek coaching nanti apa yang Bu Ani inginkan? dari yang saya inginkan, saya sebagai coach itu bisa mengarahkan coaching agar menemukan masalah, menemukan jawaban dari masalah yang ada. Oke, baik. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Bu Arini mempraktekkan coachingnya bersama Bu Olida. Jadi nanti Bu Arini jadi coachnya dan Bu Olida jadi coachnya. Silakan. Ya, Bu Arini, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita Bu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. Kira-kira apa ya yang mau Bu Olida ceritakan? Iya begini Bu Arini, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid yang ada di kelas saya, terutama yang saya ajar itu sepertinya kurang antusias Bu Arini, dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Bu Arini. Jadi dari obrolan kita hari ini, apa ya harapan Ibu? Apa yang diinginkan? Iya begini Bu Arini, saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya, terutama yang saya ajari di Bu Arini. Gitu. Iya. Kalau menurut jenengan, apa ya yang membuat anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama itu? Begini Bu Arini, kalau saya ingat kembali, yang menyebabkan murid-murid saya dalam kelas itu kurang antusias dalam belajar. Yang pertama begini, pembelajaran yang saya berikan sepertinya itu sedikit membosankan seperti itu Bu ya. Lalu saya juga terlalu dominan berbicara di depan kelas dan juga bercerita pada murid-murid saya. Lalu yang kedua, saya juga memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau saling aktif seperti itu, mengemukakan pendapatnya saat belajar. Itu Kira-kira biar anak itu antusias dalam pembelajaran itu bagaimana ya? menurut saya
Olivia. Terus menurut pendapat Ibu nih, yang membuat murid-murid itu asik dengan pembelajaran, terus dia itu tidak bosan dengan pembelajaran, itu seperti apa nih? Seperti ini ya Bu Arini, menurut saya pembelajaran itu harus lebih terpusat pada murid. Jadi murid kita minta untuk lebih aktif dengan pembelajaran. Kemudian adanya permainan atau ice breaking ya, nah seperti itu. Bisa game juga. Jadi lebih apa ya, bermakna seperti itu Bu menurut saya. Jadi nanti pembelajaran bisa aktif. Oke. Kalau boleh tahu di pembelajaran jenengan itu menggunakan sumber belajar apa nih? Saya biasa menggunakan LKA. Oh iya. Kalau menurut jenengan selain LKA apalagi nih sumber belajar yang Saya pikir itu banyak sekali sebenarnya. Bisa kita melalui video YouTube, nah seperti itu. Atau kita bisa langsung bermain di alam sekitar sekolah. Itu juga bisa. Iya. Ibu, kalau gitu dengan memakai sumber belajar yang banyak, pasti anak-anak pastinya akan semakin antusias ya Bu. Iya Bu. Oke. Jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa ya? Rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan murid saya di kelas itu ya yang kurang antusias dalam belajar. Yang pertama saya akan mencoba merancang pembelajaran yang asik, yang asik untuk anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam atau interaktif, bisa melalui video, bisa melalui YouTube, atau langsung bermain di alam sekitar sekolahan seperti itu. Lalu dalam bentuk tugas juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah istilahnya apa ya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah seperti itu Bu, sehingga murid-murid itu tidak terkesan dipaksa oleh saya sebagai seorang guru, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya seperti itu. Wah, bagus sekali dan Bu Olivia. Dan berhasil ya Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya Bu, saya berusaha berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik dan asik untuk murid saya. Di situ saya menggunakan berbagai sumber agar anak bisa mengeksplorasi materi sehingga anak atau murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Nah seperti itu, dan saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya secara langsung. Seperti itu. Saya sangat mendukung, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan jenengan ya. Iya, terima kasih Bu Arini atas waktunya. Kita share bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin. Terima kasih Bu Arini. Sama-sama Bu Olivia. Terima kasih Bu Arini dan Bu Olivia atas rekomendasinya. Baik, langsung saja ya Bu Arini. Nah, dari praktek coaching yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apakah indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Arini nanti sudah terwujud? Alhamdulillah buat kita sudah terwujud, karena ya itu tadi sudah terbukti dengan adanya coaching ini tadi. Bu Olivia dari coaching sudah menemukan solusi dari masalah. Itu Ya, baik, terima kasih ya Bu Arini. Di sini nanti saya akan menyampaikan hasil catatan saya tadi mengenai observasi coaching Bu Arini dengan Bu Olivia menggunakan alur Irfan ya. Tadi sudah baik sekali. Bu Arini sudah menerapkan model Irfan dalam praktek coaching tadi. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach juga sangat jelas, yaitu
ingin mencari solusi atas permasalahan yang tadi ya Bu, membuka semangat belajar ya, memasuki pembelajaran diferensiasi dan beragam sumber yang bisa melalui buku juga dengan sumber alam di sekitar anak. Untuk identifikasi permasalahannya, coach juga sudah baik. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa sebenarnya coach ini dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tadi, yaitu dengan memberikan kemampuan melaksanakan pembelajaran diferensiasi kelas. Tentunya lebih berpusat pada grade ya. Untuk rencana aksinya, coach juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Tanggung jawabnya sendiri, coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil coach, dan ternyata membuat coach ini dapat menentukan sendiri melalui perencanaan pembelajaran yang menyenangkan, juga menggunakan sumber yang beragam. Ya. Jadi saya rasa untuk alur ceritanya sudah mengarah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin apakah ada kompetensi lain selain 3 kompetensi yang Bu Arini sebutkan dan yang lebih spesifik tadi yang mendengarkan aktif, mungkin Bu Arini mau ada lagi kompetensi yang ingin dikembangkan dari praktek tadi. Untuk ini selain tadi mendengarkan aktif, di sini saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh. Di sini juga saya lebih fokus dengan masalah yang ada rasa nyaman atau melakukan coaching dengan saya. Kalau begitu Bu Anita. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Arini dan Bu Alisa atas kerjasamanya hari ini dalam untuk tugas kita unggah demonstrasi konseptual pada modul 2.3. Semoga harapan kita bersama kita dapat mempraktekkan coaching ini nanti di lembaga kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik menggunakan alat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Santi dari Dekatan Bina Al-Qaeda, dan di sini ada rekan saya. Perkenalkan, saya Olivia Christina, CGP Angkatan 7 kelas 82 dari LD Negeri 1 Tenggara Kecamatan Kekosongan. Saya juga masih mempunyai rekan. Perkenalkan, Saya Alika Sarwani, jadi Angkatan 7 dari TK Pemalang Bayangkari 51 Kota. Baik, di sini kami akan akan menjadi pengamat. Kemudian selanjutnya Bu Olivia akan menjadi coach dan Bu Anita akan menjadi coach. Oke Bu Olivia, di sini saya sebagai pengamat. Jadi sebelumnya saya akan sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan saya observasi melalui rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini. Menurut Ibu, kompetensi apa yang ingin dengan kembangkan? terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah ada 3 tuh sebenarnya. Yang pertama adalah presence, tentang kehadiran penuh kita dalam kegiatan coaching. Lalu yang kedua, di mana kita juga bisa mendengarkan aktif dari coach kita. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot sesuai alur kita. Nah, seperti itu. Kalau dari 3 kompetensi itu, bagian manakah yang ingin Ibu diobservasi? Iya, di sini saya ingin mendengarkan secara aktif ya dari coach, bagaimana coach memiliki suatu permasalahan. Situ ingin saya kembangkan. Oke, siap. Kalau dari indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan yang seperti apa? Ya, dari indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya ingin capai di sini adalah saya bisa memberikan satu solusi dari kegiatan coaching ini, yang mana solusi tersebut memang ada pada coach kita, sehingga saya sebagai coach bisa memberikan solusi tersebut bagi coach. Oke, setelah ini
dalam kegiatan coaching ini saya akan berkolaborasi dengan Bu Anita, yang mana saya sendiri sebagai coach dan Bu Anita sebagai coaching. Ya, terima kasih. Akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam Bu Alida. Iya. Bagaimana kabar Anita hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Iya Anita, Bu Alida mohon maaf ya mengganggu waktu belajar kamu di kelas. Ya, begini Anita, bolehkah Bu Alida berbicara dengan Anita sekarang? Boleh Bu Alida. Iya, Anita, Bu Alida dengar bahwa Anita ditunjuk untuk mewakili sekolah mengikuti perlombaan mendongeng bahasa Inggris tingkat kecamatan. Nah, tetapi Bu Alida lihat Anita kurang bersemangat ya untuk mengikutinya. Lalu kira-kira kenapa kamu Anita? Apa penyebabnya? Iya Bu Alida, sebenarnya saya kan memang ditunjuk oleh Bu Lilis untuk mewakili lomba mendongeng bahasa Inggris tingkat kecamatan. Iya. Tapi saya kurang percaya diri. Oh begitu ya, Anita masih belum percaya diri. Bisa dijelaskan Anita? Coba mengapa Anita kurang percaya diri untuk mengikuti lomba mendongeng tersebut Anita? Iya Bu Alida, karena saya sendiri merasa kurang pantas untuk mewakili sekolah. Dulu kan saya pernah berlomba mendongeng bahasa Inggris dengan kecamatan juga. Tapi saya gagal Bu Alida, saya tidak dapat juara. Jadi kalau sampai saya nanti tidak dapat juara lagi, saya jadi merasa malu Bu Alida. Itu jadi saya kurang percaya diri. Oh seperti itu ya Anita ya. Iya, sekarang Bu Alida paham bagaimana perasaan Anita saat ditunjuk oleh sekolah untuk mewakili dalam lomba mendongeng berbahasa Inggris di tingkat kecamatan. Kami selaku pihak sekolah menunjuk Anita karena bagi Bapak Ibu guru dan juga bagi sekolah, Anita itu mempunyai potensi yang bagus dalam mendongeng dengan bahasa Inggris ya, sehingga sekolah menunjuk Anita untuk mewakili mengikuti lomba tersebut di tingkat kecamatan. Nah, menurut Anita, apa saja kemampuan Anita dalam pelajaran bahasa Inggris, terutama kemampuan Anita dalam mendongeng? Kalau saya sendiri sering sekali tuh meminjam dan membaca buku yang ada di perpustakaan, khususnya buku cerita yang saya bahasa Inggris. Selain itu, saya juga suka menghafal lagu bahasa Inggris, menonton film bahasa Inggris. Bahkan saya kalau di dalam kelas pelajaran bahasa Inggris pas mendongeng itu dapat nilai 95 loh Bu. Nah, pintar sekali ya Anita ya. Nah, Anita bagus sekali kemampuan kamu dalam bahasa Inggris. Itu sudah lebih dari cukup loh Anita untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira Anita, apa rencana Anita agar bisa lebih percaya diri lagi untuk bisa mengikuti lomba ini Anita? Baik Bu Alida, rencana saya yang pertama, saya akan latihan mendongeng bahasa Inggris dengan tulis. Iya. Terus yang kedua, saya juga akan belajar mendongeng di depan dongeng supaya saya lebih percaya diri. Terus selanjutnya, saya juga akan berusaha mendongeng di depan teman-teman dan guru di kelas. Oh iya Anita, bagus sekali ya, ternyata rencana kamu luar biasa. Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang sudah pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri Anita untuk mengikuti lomba mendongeng bahasa Inggris di tingkat kecamatan nanti? Insya Allah Bu Alida, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih ya Bu Alida. Sama-sama Anita. Semoga dalam persiapan lomba bisa berjalan dengan lancar dan nantinya Anita betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, apakah
kepada Anita, komitmen dari Anita terhadap lomba ini. Kalau komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh Bu Alida. Selain itu, saya juga akan berlatih dengan guru bahasa Inggris di tempat les saya. Semoga saya bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolahnya Bu Alida. Iya, Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan Anita bisa sukses, bisa jadi juara. Tetap semangat ya. Amin. Terima kasih Bu Alida. Semangat Bu. Iya, harus semangat. Iya. Terima kasih Bu Alida dan Bu Anita. Oke, setelah kegiatan coaching ini, menurut Bu Alida, apakah tujuan jenengan tadi untuk mencapai indikatornya sudah tercapai? Insya Allah dari tujuan indikator pengembangan yang untuk kegiatan ini tadi sudah tercapai Bu. Di mana di sini saya sebagai coach berusaha memberikan solusi terhadap permasalahan coach saya seperti ini. Ada mungkin catatan saya ya, setelah saya observasi dari alur kita yang saya sampaikan tadi, memang menurut saya di sini tujuan yang disampaikan oleh coachi Bu Anita memang sangat jelas, yaitu mencari solusi atas permasalahan karena kurang percaya diri tadi ya, ikut lomba. Adapun dari coach tentang identifikasi ya sudah tepat sekali memberi pertanyaan yang dapat membuat coachinya menyadari ya ternyata dia punya potensi untuk ikut lomba medali emas. Nyatanya dari rencana aksi coach Sati juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coachi merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan masalahnya dengan baik. Jadi ya akhirnya coachnya ikut lomba bahasa Inggris. Terus adapun untuk tanggung jawabnya, coach juga berhasil menanyakan dengan komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coachnya, dan ternyata ya itu alhamdulillah membuat coachnya percaya diri terus yakin ikut lombanya seperti itu. Iya, oke. Adapun selanjutnya Bu Alida, Iya. Kemungkinan kompetensi apa lagi yang ingin dengan kembangkan berdasarkan kegiatan coaching ini? Iya, dalam kegiatan coaching selain kompetensi yang sudah saya harapkan ya, alhamdulillah ini tadi sudah berjalan dengan lancar. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu di mana kita ada kesadaran penuh presence. Nah, itu yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya Bu. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Bu Alida, Bu Anita. Semoga kedepannya kita benar-benar bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik, bisa menerapkannya baik di sekolah maupun di kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Sama-sama Bu. Demikianlah kolaborasi kami dari calon guru penggerak angkatan 7 kelas 82 Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang ada pada modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.